Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Semoga kita semua sehat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Siapa di sini yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, mari lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Yuk kita baca bersama-sama. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang sebuah perahu yang dipakai berlayar ke sebuah danau. Yuk kita lihat bersama ceritanya. Pada suatu sore, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik ke sebuah perahu. Setelah semuanya naik, mereka mulai berlayar ke seberang danau. Tuhan Yesus kemudian pergi ke bagian belakang perahu dan tidur di situ. Wah, pasti Tuhan Yesus sudah mengantuk ya. Tiba-tiba angin yang sangat keras bertiup.
Ombaknya juga sangat besar, sehingga air masuk ke dalam perahu. Wah, coba bayangkan adik-adik, kalau air terus masuk ke dalam perahu, mereka semua bisa tenggelam. Murid-murid mulai bingung, mereka menjadi takut. Tapi ketika mereka melihat ke belakang perahu, Tuhan Yesus masih tidur. Mereka pun membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, kita akan binasa." Melihat mereka begitu takut, Tuhan Yesus bangun dan berdiri, kemudian berkata kepada murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut?" Kemudian Yesus berteriak kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Maka angin yang bertiup kencang dan danau yang bergelombang itu menjadi tenang. Angin dan air di danau itu menuruti perintah Yesus. Dan murid-murid, mereka hanya bisa terheran-heran karena dengan berkata saja Tuhan Yesus dapat menenangkan badai. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid hanya bisa saling memandang. Bukankah dari tadi mereka bersama dengan Tuhan Yesus? Seharusnya mereka tidak perlu takut. Mereka tinggal minta tolong saja kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus tolong. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita lihat ya, bahwa murid-murid Tuhan Yesus masih suka takut dan kurang percaya pada Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan mereka. Adik-adik, kakak di sini mau tanya, siapa di sini yang masih sama seperti murid-murid, masih suka takut? Misal, siapa di sini yang masih suka takut gelap? Atau siapa di sini yang masih suka takut sama hantu? Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk memiliki iman. Apa sih Kak iman itu? Iman itu bukanlah rasa takut yang berlebihan. Tapi iman itu adalah ketika adik-adik merasa aman dan adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sedang menjaga dan melindungi adik-adik. Sehingga rasa takut itu bisa kita kalahkan. Nah, adik-adik sama seperti sekarang. Walaupun di luar sedang banyak virus, tapi adik-adik tidak boleh takut berlebihan ya. Tapi kita tetap harus waspada. Harus tetap jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan. Dan juga jangan lupa, kalau ada yang membuat adik-adik takut atau sedih, adik-adik harus meminta dalam doa. Pasti adik-adik akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, ajari kami untuk tidak takut, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan tolong negara kami agar wabah corona segera berakhir, supaya kami semua bisa kembali berkumpul di sekolah minggu. Berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk bisa melewati semua ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu adik-adik di ibadah online sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.